Halo, kembali lagi berjumpa dengan kami kelompok 4 yang akan melakukan simulasi praktikum LK. Oke, pada saat ini kami akan memperkenalkan diri kami dulu sebelum melakukan simulasi. Perkenalkan, nama saya John Kitri Senturi dan rekan sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya David Sinaga dengan NIM 1418039. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik dan penguat FET. Berikut videonya. Pada praktikum kali ini, saya dan rekan saya akan melakukan simulasi yang berjudul tentang karakteristik dan penguat FET. Oke, pada karakteristik penguat FET kita tahu pada teori dasarnya yaitu transistor FET itu adalah transistor yang bekerja karena efek medan listrik yang dihasilkan oleh tegangan yang diberikan pada kedua ujung terminal. Dan FET itu adalah transistor yang berfungsi sebagai konversi tegangan ke arus. Jadi FET ini adalah transistor yang bekerja untuk mengkonversi tegangan ke arus. Dan kita tahu bahwa karakteristik kita tahu bahwa transistor FET itu memiliki beberapa keluarga, yaitu JFET dan MOSFET. Dan pada praktikum ini kita akan melakukan konfigurasi penguat pada transistor MOSFET. Yang kita tahu ada 4, yaitu common source dengan resistansi source, common gate, dan common drain. Oke, kita akan melakukan praktikum yang pertama. Check it out. Oke, kita telah masuk pada percobaan yang pertama, yaitu penguat common source. Pada penguat common source ini kami telah membuat rangkaiannya seperti pada layar, dan kita telah harus mengaturnya dulu fungsi generatornya, yaitu dengan frekuensi 10 kHz dan amplitude 60 mVp. Dan setelah itu kita akan melihat daripada hasil daripada sinyalnya dengan mengklik osiloskopnya. Kita lihat pada rangkaian pertama terlihat setelah kita atur scale-nya dan kita atur mulai daripada osiloskop dan kita atur semua osiloskopnya sedemikian rupa yang terlihat seperti pada layar. Setelah itu kita runkan dan kita lihat bahwa tegangan output lebih besar dari tegangan input. Hal ini menyebabkan bahwa rangkaian ini terjadi penguatan. Dan setelah itu kita tahu bahwa sudah terjadi penguatan dan kita klik mode Y per T untuk melihat apakah terdistorsi atau tidak. Setelah itu kita atur sedemikian rupa. Oke, setelah kita atur scale daripada channel A dan channel B, kita telah melihat sudah mulai terlihat terdistorsi dan kita bisa mengaturnya agar lebih tampak lebih jelas. Kita lihat dengan mengatur pada fungsi generator, kita tambahkan amplitudenya dan kita lihat bahwa pada amplitude 60 mPV sudah terjadi terdistorsi. Dan kita tahu bahwa terdistorsi itu adalah sinyalnya terjadi perpotongan dan sinyal outputnya tidak sama lagi dengan sinyal inputnya. Dan kita lihat setelah kita buat mode osiloskop ke Y per T dan bila kita tambahkan amplitudenya 86 dan kita stopkan dan kita run kembali, dan kita lihat bahwa nampak jelas terjadi terdistorsi. Di mana maksud terdistorsi itu, kita tahu bahwa terdistorsi adalah keadaan di mana sinyal terpotong dan sinyal output tidak sama lagi dengan sinyal inputnya. Kita lihat pada osiloskop dan jelas bahwa terjadi terdistorsi. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Kita tutup dulu semuanya dan kita matikan programnya. Setelah itu kita lanjut ke percobaan kedua. Oke, pada percobaan berikutnya, yaitu percobaan ini menggunakan arus sebagai sumber, dan kita akan mencoba mencari penguatannya. Dan kita atur dulu fungsi generatornya menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi 60 mPV.
Setelah itu kita klik osiloskop dan kita akan coba mencari proses penguatannya. Kita cari penguatannya gimana, kita bikin menjadi B per A dan kita atur sedemikian rupa hingga kita menemukan volumenya, mencari tegangan. Oke, sehingga kita menemukan tegangannya dan kita lihat bahwa tegangan output lebih kecil daripada tegangan input, sehingga tidak terjadi penguatan pada rangkaian ini. Dan kita lihat bahwa jika dibuat sumber maka tidak akan terjadi penguatan. Oke, kita lanjut pada percobaan berikutnya. Pada percobaan berikutnya kita telah lihat pada layar terlihat bahwa suatu rangkaian, dan kita atur dulu fungsi generatornya, dan kita lihat dulu rangkaiannya bahwa terdapat arus sebagai sumber. Pada rangkaian ini kita buat arus sebagai sumber dan kita atur fungsi generatornya, terdapat frekuensinya 10 kHz, amplitude 60 mV, dan kita klik osiloskopnya. Pada osiloskop kita akan mengatur sedemikian rupa scale-nya 1 mV, dan scale channel B nya kita atur menjadi 1 volt, dan kita atur lagi modenya B per A dan ini menjadi D per C, dan kita lihat ini kita membuat jadi DC dan kita runkan. Oke, terlihat bahwa jika kita buat suatu arus sebagai sumber pada rangkaian common source ini, bahwa tegangan input lebih besar dari tegangan yang sebelumnya, dari percobaan sebelumnya. Terlihat bahwa kita lihat bahwa tegangan inputnya pada rangkaian ini 135,771 mV, dan dapat disimpulkan bahwa tegangannya jika kita buat suatu sumber arus pada rangkaian common source berarti akan memperbesar tegangan input yang dihasilkan. Dan kita lihat ini dengan inputnya 135,771 mV. Oke, kita akan lanjut kepada percobaan ketiga, dan kita closekan dulu. Sekarang kita ganti mode osiloskopnya menjadi Y per T. Oke, kita atur scale time base nya. Kita lihat. Oke, ini juga kita atur. Channel B nya kita atur, dan channel A nya kita atur. Oke, setelah kita atur sedemikian rupa scale dari channel A dan scale dari channel B, dan kita dapat sinyal yang kita harapkan, dan kita tambahkan amplitudenya, kita naikkan, dan dengan ini kita bisa melihat bahwa rangkaian ini lebih cepat terresorsi pada amplitudo 65 mV. Karena rangkaian ini terjadi tegangan yang dihasilkan pada rangkaian ini semakin besar, sehingga pemberian tegangan base nya semakin besar pula. Oke, kita closekan lagi dan kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, pada percobaan ini adalah merupakan percobaan pada rangkaian pengukuran resistance input penguat common source, dan kita akan mengetahui pengaruh daripada resistance input untuk penguatan pada suatu rangkaian. Oke, kita atur dari generatornya seperti tampak pada layar, dan kita klik osiloskopnya, dan kita atur sedemikian scale-nya seperti berikut, dan kita runkan, dan kita lihat terjadi penguatan ya, karena dengan output lebih besar daripada dengan input. Dan kita lihat bahwa penguatan terjadi dengan dimana kelompok kami mengatur pada rangkaian ini restansi inputnya yaitu sekitar 1,5 kilo ohm. Oke, pada percobaan berikutnya yaitu kita telah melihat pada layar merupakan rangkaian pengukuran restansi input penguat common source, dan kita atur sedemikian rupa
generatornya, yaitu 6 terlihat pada layar, dan kita lihat osiloskopnya. Kita atur juga osiloskopnya sedemikian rupa, scale-nya kita atur, dan mode osiloskopnya kita atur di BPRA, dan kita runkan. Kita lihat bahwa dengan output lebih besar dari dengan input. Hal ini menyebabkan bahwa rangkaian ini terjadi penguatan, dan kita lihat bahwa rangkaian ini terjadi penguatan karena kami telah mengatur pada rangkaian bahwa rangkaian RL-nya restansi inputnya yaitu 1,5 mega ohm, sehingga terjadi penguatan. Setelah kita atur sedemikian rupa osiloskopnya, scale-nya sudah kita atur, dan kita lihat bahwa pada saat arus diberikan dengan RL 10 kilo ohm dan 10 kilo ohm, arusnya diberikan pada percobaan sebelumnya dibuat di sini arusnya ada, dan percobaan saat ini tidak ada arusnya. Dan pada saat arus diberikan dengan RL 10 kilo ohm, tegangan yang dihasilkan lebih besar dari RL yang 5 kilo ohm. Maka semakin besar RL, maka tegangan lebih kecil dihasilkan, dan akan menyebabkan sinyal semakin lama terdistorsi. Dan kita lihat hal itu terjadi pada percobaan ini. Oke, kita stopkan dulu programnya. Setelah itu kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, pada percobaan ini kita masuk pada rangkaian penguat restansi output penguat common source, dan kita lihat pada layar sudah dirangkai sebuah rangkaiannya, dan kita atur sedemikian rupa generatornya seperti pada layar, dan kita atur juga osiloskopnya dengan scale dan pengaturan seperti pada layar, dan kita runkan. Kita lihat bahwa tegangan output sudah sama dengan setengah dari tegangan output dari rangkaian yang restansi yang belum dipasang restansi outputnya. Dan pada percobaan ini rangkaiannya telah dipasang restansi output sebesar 2 mega ohm. Kelompok kami telah mengatur rangkaiannya dengan restansi output 2 mega ohm. Oke, kita lihat bahwa tegangan outputnya sama dengan setengah dari tegangan output. Setengah dari tegangan outputnya maksudnya setengah dari tegangan output yang pada rangkaian yang belum dipasang restansi output pada rangkaian tersebut. Oke, itulah percobaan ini. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, pada percobaan ini yaitu kita sudah masuk pada penguat common gate. Oke, kita akan mencari penguatannya dulu. Oke, pada percobaan ini juga telah terdapat rangkaian penguat common gate. Oke, kita akan menyusun atau mengatur daripada fungsi generator. Ya, ini setelah saya atur sedemikian rupa, dan kita lihat juga osiloskopnya sudah saya atur sedemikian rupa sehingga kita bisa lihat. Kita lihat bahwa pada osiloskop, dan kita run dia. Kita stopkan dulu, kemudian kita run. Oke, kita lanjut. Pada percobaan ini kita sudah masuk ke dalam penguat common gate. Pada penguat common gate kita telah melihat ini adalah rangkaiannya, dan ini merupakan rangkaian penguat common gate. Oke, kita atur dulu lagi generatornya sedemikian rupa setelah tampak pada layar, dan kita lihat osiloskopnya, dan kita lihat, dan inilah yang terjadi. Pada osiloskop yang terjadi penguatan karena tegangan output lebih besar dari tegangan input. Dan kita lihat bahwa penguatannya terjadi pada frekuensi 10 kHz dan amplitudo 60 mVp. Dan
kita lanjut pada mode Y per T. Pada mode Y per T kita atur sedemikian rupa dan kita runkan lagi. Oke, kita lihat bahwa pada metode oscilloscope yang Y per T terjadi terdistorsi, dan kita tahu bahwa pada common gate sangat mudah terdistorsi daripada common source, karena pada common source terdistorsi pada amplitudo 65 mVp kira-kira segitu, dan pada common gate lebih mudah terdistorsi. Oke, kita lanjut ke praktikum berikutnya. Kita stopkan dulu. Oke, pada percobaan berikutnya rangkaian yang menggunakan penguat common gate ini telah dipasang arus sebagai sumbernya, dan ini berdasarkan simulasi yang kami buat bahwa rangkaian gate tidak menghasilkan penguatan arus untuk mendapatkan output sama dengan setengah dengan output yang dihasilkan dari sebelum dipasang resistasi output pada rangkaian. Hal itu bisa terjadi jika kita men-setting resistasi outputnya menjadi 1 kilo ohm. Oke, itulah daripada penguat common gate. Kita akan lanjutkan ke penguat common drain. Oke, ini adalah penguat common drain. Kita telah masuk pada penguat common drain. Oke, pada penguat common drain ini kita akan mengatur generatornya. Setelah saya di sini sudah mengaturnya, dan kita klik oscilloscope, dan di sini kita runkan, dan kita lihat bahwa terjadi penguatan setelah diatur channel A dan channel B nya, dimana scale-nya ada 10 mV per diff, dan channel B nya dengan scale 5 mV per diff, dan kita bikin modenya oscilloscope menjadi Y per T, dan kita atur kembali time base nya. Scale-nya juga kita atur. Dan kita lihat telah terjadi terdistorsi pada rangkaian ini. Kenapa bisa bilang terdistorsi? Karena sinyal pada yang ditunjukkan oscilloscope tersebut terpotong, sehingga dapat dibilang rangkaian ini bisa menyebabkan terdistorsi. Oke, dan kita lanjut ke percobaan berikutnya. Pada percobaan berikutnya kami menggunakan
menggunakan rangkaian penguat common drain juga, tapi dia dipasang arus sebagai sumbernya. Dan ketika dipasang arus sebagai sumbernya, bahwa penguatannya lebih besar daripada penguatan pada gate, sehingga pada penguatan common drain lebih besar terjadi penguatan daripada penguatan common gate. Dan kita lanjut ke, dan distorsinya juga dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin kecil tegangan yang dihasilkan, maka semakin lama pula terjadi distorsi. Hal itu kami dapat setelah kami melakukan simulasi di hari-hari sebelumnya. Masuk ke percobaan berikutnya. Pada percobaan berikutnya kami memasang pada rangkaian ini 5 kilo ohm, dan pada rangkaian ini kami dapat menyimpulkan setelah kami melakukan simulasi, semakin kecil RL yang diberikan, maka semakin kecil pula tegangan yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke percobaan berikutnya. Pada percobaan berikutnya, setelah kami melakukan simulasi, kami memasang 122 kilo ohm resistansi inputnya. Ini merupakan percobaan resistansi input penguat common drain, dan dari sini dapat kami bisa mendapat V input sama dengan tegangan input sebelum dipasang resistansi input. Oke, sehingga resistansi inputnya sebesar 122 kilo ohm. Kita masuk ke percobaan berikutnya, dan ini merupakan percobaan terakhir dari simulasi yang sebelumnya kami lakukan, bahwa tegangan output bisa kami dapat sebesar setengah tegangan output sebelum resistansi output dipasang. Resistansi inputnya yaitu sebesar 55 kilo ohm. Dari simulasi yang sebelumnya kami lakukan di hari-hari sebelumnya, bahwa resistansi output daripada penguat common gate yaitu 55 kilo ohm. Hal itu terjadi kami dapat karena pada resistansi output tersebut telah kami dapat tegangan output sama dengan setengah tegangan output dari rangkaian yang sebelumnya belum kami pasang resistansi output. Yang sebelumnya kami lakukan di hari-hari sebelumnya, bahwa resistansi output daripada penguat common gate yaitu 55 kilo ohm. Hal itu terjadi kami dapat karena pada resistansi output tersebut telah kami dapat tegangan output sama dengan setengah tegangan output dari rangkaian yang sebelumnya belum kami pasang resistansi output. Oke, setelah semua percobaan telah siap kami presentasikan hasil dari simulasi kami dari hari sebelumnya, dan hari ini juga kami simulasikan juga, dan kami telah mendapat kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan, yaitu pada penguat common source dalam konfigurasi ini sinyal masukan dimasukkan antara gate dan source, sedangkan bebannya dipasang antara drain dan source. Dalam rangkaian ini impedasi inputnya juga tak hingga, dan sinyal output berbeda fasa yaitu 180 derajat terhadap sinyal input. Dan penguat common gate kami dapat simpulkan bahwa konfigurasi ini pengendaliannya dilakukan pada source, sinyal output diambil dari drain. Tidak terjadi perbedaan fasa antara input dan output. Penguat common drain kami juga mendapat kesimpulan dari simulasi kami ini, bahwa dalam rangkaian ini, dalam penguat ini, output diambil pada source dengan sinyal output adalah lebih kecil dari dengan sinyal input, dan tidak terjadi perbedaan fasa antara sinyal input dan output. Oleh karena itu, rangkaian ini juga disebut source forward. Impedasi outputnya juga rendah. Oke, demikianlah presentasi simulasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, di mana presentasi mengenai simulasi karakteristik dan penguat FET. Dan apabila ada salah kata dan hal yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 4, terima kasih.